Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan mengkaji tentang isim mausul, yang merupakan bagian dari isim ma'rifat. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita mengurai tentang masalah isim mausul, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa masalah isim mausul ini yang merupakan bagian dari isim ma'rifat merupakan materi prasyarat. Peserta didik kita akan banyak mengalami kesulitan kalau peserta didik kita nggak ngerti apa itu isim mausul. Karena ini merupakan bagian dari isim ma'rifat. Itu semacam itu. Jadi saya minta kepada teman-teman yang sekarang menjadi ustadz, yang sekarang menjadi guru dan seterusnya, ketika harus mengajar, ketika harus memberikan materi, itu diupayakan sesistematis mungkin, sehingga tidak akan terjadi lompatan berpikir. Terjadinya lompatan berpikir sebagai dampak dari kita mengajar yang tidak sistematis itu pada akhirnya berefek pada adanya kesimpulan dari peserta didik kita bahwa yang namanya pelajaran ilmu nahwu itu adalah merupakan materi yang sulit untuk kemudian ditundukkan. Itu semacam itu. Jadi kita sekarang masuk pada isim mausul. Isim mausul. Apa isim mausul itu? Isim mausul itu kata sambung. Ya. Gitu. Ini kata sambung artinya itu. Kata sambung. Gitu. Dalam tataran selanjutnya, isim mausul itu dibagi menjadi dua macam. Ya, ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya khos, ada yang sifatnya mushtarak. Begitu. Apa maksudnya khos itu? Khos itu khusus. Maksudnya mushtarak itu sifatnya umum. Maksudnya khusus itu apa? Khusus itu maksudnya isim mausul ini ya itu diposisikan atau ditempatkan pada posisi tertentu yang tidak memungkinkan digantikan atau menggantikan posisi yang lain. Itu namanya khos. Kalau mushtarak itu sifatnya umum. Yang khos ini biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya seperti kemarin, mudzakkar, ada yang sifatnya muannats. Yang mudzakkar itu ada yang mudzakkar mufrad, ada yang mudzakkar tasniyah, ada yang mudzakkar jamak. Pun juga demikian, yang muannats itu ada yang sifatnya mufrad, ada yang sifatnya tasniyah, ada yang sifatnya jamak. Ini tinggal menghafalkan menurut saya. Ya, di sini ada alladzi, di sini alladzani, ya, atau alladzaini. Ini spidolnya kurang bagus anunya, ada di seperti ini. Kemudian di sini alladzina. Tuh, begitu. Kemudian yang muannats itu di sini ada allati, kemudian allatani atau allataini,
Ya, kemudian allati. Gitu. Ini tinggal menghafalkan. Saya contohkan setelah ini. Yang mustarak itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang sifatnya aqil, yang memiliki akal, secara umum begitu. Ada yang ghairu aqil, tidak memiliki akal. Ini man, ini ma. Secara umum begitu. Ya, ini sudah untuk teori dasar sudah dianggap sempurna, sudah dianggap cukup. Ya, mari kita mulai misalnya dari alladzi. Ini adalah termasuk dalam kategori isim mausul yang khas. Jadi kalau sudah alladzi, ini adalah tidak memungkinkan untuk digunakan untuk tasniyah, tidak memungkinkan untuk digunakan untuk jamak, tidak digunakan untuk muannats. Yang namanya alladzi itu adalah untuk mudzakkar dan mufrad. Itu maksudnya khusus. Kalau seandainya alladzani atau alladzaini itu adalah mudzakkar yang tasniyah, tidak bisa menempati posisi yang jamak, tidak bisa menempati posisi yang mufrad. Pun juga demikian tidak bisa menempati muannats. Itu namanya khusus. Khusus itu sudah menempati posisi tertentu yang tidak memungkinkan menggantikan atau digantikan oleh posisi yang lain atau dengan posisi yang lain. Itu semacam itu. Jadi kalau alladzi ya mufrad mudzakkar, mudzakkar mufrad. Kalau seandainya alladzani itu adalah mudzakkar yang tasniyah, kalau alladzina itu adalah mudzakkar jamak. Kalau seandainya allati itu adalah muannas yang mufrad, kalau allatani atau allataini adalah muannas yang tasniyah, kalau seandainya allati itu adalah muannas yang jamak. Itu semacam itu. Jadi secara pasti bisa kita pahami bahwa ini adalah untuk mudzakkar, untuk muannas, untuk mufrad, untuk tasniyah, untuk jamak dan seterusnya. Tidak seperti itu dalam kaitannya dengan yang mustarak. Mustarak seperti man ini. Man ini karena mustarak sifatnya umum, memungkinkan dia itu adalah untuk mudzakkar, memungkinkan juga untuk muannats. Karena ini sifatnya mustarak umum, bukan khusus. Pun juga demikian, memungkinkan man ini adalah dihukumi sebagai mufrad, dihukumi sebagai tasniyah, dihukumi sebagai jamak. Pokoknya man ini, apakah untuk mudzakkar atau muannas, apakah untuk mufrad atau tasniyah atau jamak, itu boleh-boleh saja. Yang penting adalah dia menunjukkan yang aqil, dia menunjukkan yang berakal. Itu semacam itu. Tapi kalau seandainya yang ghairu aqil pakai ma. Gitu ya. Ini untuk mufrad bisa, untuk tasniyah tidak boleh. Itu namanya khas. Kalau tidak, itu pasti mudzakkar yang jamak. Apa boleh alladzina digunakan mudzakkar yang tasniyah? Tidak boleh. Ini namanya khusus. Ya. Khusus dan umum ini pada akhirnya bisa kita pahami, bisa kita ketahui dari yang namanya silatul mausul dan aid. Ini seperti itu. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Ya, setiap isim mausul, apakah itu sifatnya khas, ya, apakah itu sifatnya khas ataupun mustarak, yang namanya isim mausul ini pasti butuh apa yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul dan juga butuh apa yang kita sebut sebagai aid. Ya. Jadi tidak mungkin yang namanya isim mausul itu tidak ada silatul mausulnya, juga tidak ada aidnya. Ketika kita menemukan yang namanya isim mausul, ada tugas tambahan yang harus kita laksanakan. Apa itu? Mencari mana silatul mausulnya, mana aidnya. Sebuah isim mausul dianggap tidak sempurna kalau seandainya tidak ada silatul mausul dan aidnya. Jadi paradigma berpikir kita, ketika kita bertemu dengan yang namanya isim mausul, apakah isim mausulnya itu sifatnya khas ataukah mustarak? Yang jelas setiap isim mausul itu pasti butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Apa silatul mausul itu? Silatul mausul itu adalah jumlah. Nah, ini. Ya, jumlah. Baik itu yang sifatnya fi'liyah atau itu sifatnya ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Yang jatuh setelah isim mausul. Jadi kalau seandainya kita contohkan misalnya ra'aitu, saya melihat, alladzi orang yaqra'u yang akan membaca Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Ini diperhatikan. Ya. Ini adalah isim mausul. Ya, ini isim mausul.
Di dalam isim mausul, setelah isim mausul itu ternyata ada jumlah. Ini jumlah. Yaqra'ul Qur'ana, ini adalah jumlah. Jumlahnya di sini adalah kebetulan jumlah fi'liyah. Tidak harus jumlah fi'liyah. Setiap jumlah, baik fi'liyah maupun ismiyah, yang jatuh setelah isim mausul, ini namanya silatul mausul. Ya. Jadi tidak mungkin tidak. Yang namanya isim mausul itu pasti butuh yang namanya isim silatul mausul. Ketika kita menemukan yang namanya isim mausul, apakah mausulnya itu adalah khos atau mustarak, pasti pada saat itu yang jatuh sesudahnya adalah berupa jumlah, di mana jumlah ini pada akhirnya kita sebut sebagai silatul mausul. Jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Ya, misalnya ra'aitu, saya melihat alladzi orang. Misalnya, ya, abuhu misalnya, yang bapaknya adalah mahirun, pinter. Abuhu mahirun, ini adalah jumlah. Ya, ini adalah jumlah fi'liyah ini. Jumlah ismiyah, kok jumlah fi'liyah, ya. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Gabungan dari mubtada dan khabar itu adalah jumlah ismiyah. Jatuh setelah alladzi. Ini isim, ini alladzi. Setiap jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah, yang fi'liyah ini yaqra'ul Qur'ana, di sini adalah yaqra'u fi'ilnya, kemudian ada huwa yang terdapat di dalamnya, kemudian Al-Qur'an sebagai maf'ul bi, gabungan yaqra'u plus huwa plus Al-Qur'ana itu disebut sebagai jumlah. Jumlah ini jatuh setelah alladzi. Berarti kan jumlah ini jatuh setelah alladzi. Alladzi adalah isim mausul, maka jumlah ini disebut sebagai silatul mausul. Pun juga demikian. Ra'aitul ladzi abuhu mahirun. Ra'aitu ningali sapa ingsun alladzi ing wong abuhu kang utawi bapake alladzi iku mahirun, pinter. Utawi iku yang bermula bapaknya alladzi adalah mahirun. Bermula adalah gabungan dari abuhu dan mahirun itu adalah jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah jatuh setelah alladzi yang merupakan isim mausul. Maka jumlah ismiyah ini, jumlah ini namanya silatul mausul. Saya tegaskan. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Setiap isim mausul, apakah itu yang sifatnya khos ataukah yang sifatnya mustarak, pasti membutuhkan silatul mausul. Tidak mungkin yang namanya isim mausul itu tidak diberi silatul mausul. Ya, apa silatul mausul itu? Silatul mausul itu adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Karena demikian, ketika kita menemukan yang namanya isim mausul, siap-siaplah untuk menghadapi jumlah baru yang pada akhirnya kita sebut sebagai silatul mausul. Tidak mungkin tidak yang namanya silatul mausul itu harus ada. Pemahaman kita tentang isim mausul dianggap tidak sempurna kalau seandainya kemudian tidak ketemu mana silatul mausulnya. Harus diketemukan. Jadi pas jatuh setelah isim mausul itu pasti jumlah. Jumlah itu kemudian bisa memungkinkan jumlah fi'liyah, memungkinkan jumlah ismiyah. Setiap jumlah apakah kemudian disebut sebagai jumlah fi'liyah atau disebut sebagai jumlah ismiyah, kalau seandainya jatuh setelah isim mausul, ini isim mausul, maka jumlah ini disebut sebagai silatul mausul. Maka jumlah ini abuhu mahirun yang merupakan gabungan dari mubtada khabar yang kemudian kita sebut sebagai jumlah ismiyah ini disebut sebagai silatul mausul. Itu semacam itu. Butuh apa lagi yang namanya mau isim mausul itu? Butuh yang namanya a'id. Apa a'id itu? A'id itu adalah dhamir, baik baris maupun mustatir, baik tertulis, baris itu ada tulisannya, maupun mustatir tersimpan yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya itu kepada isim mausul. Saya ulangi lagi. A'id itu adalah dhamir. A'id itu adalah dhamir. A'id itu ya adalah dhamir. Dia itu baik itu sifatnya baris kelihatan ataupun mustatir tidak kelihatan, yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Kita contohkan di sini misalnya. Ra'aitul ladzi yaqra'ul Qur'ana. Di dalam yaqra'ul Qur'ana yang merupakan jumlah fi'liyah yang pada akhirnya kita sebut sebagai silatul mausul itu ada dhamir huwa di sini. Huwa yang tersimpan di dalam lafadz yaqra'u yang kembalinya huwa ini kepada alladzi. Ya. Jadi kalau seandainya dibaca lengkap adalah ra'aitu ningali sapa ingsun alladzi ing wong. Yaqra'u kang bakal maca sapa alladzi. Ke sini. Kang bakal maca sapa alladzi, di dalam lafadz yaqra'u ada dhamir huwa yang kembalinya kepada alladzi.
Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Yaqra'ul Qur'ana yang merupakan jumlah fi'liyah ini yang jatuh setelah alladzi disebut sebagai silatul mausul. Sedangkan domir yang terdapat dalam yaqra'u yang di sini sifatnya mustatir, tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada domir yang kembalinya domir huwa yang tersimpan di dalam lafaz yaqra'u itu adalah kepada alladzi. Ini kita sebut sebagai aid. Contoh yang lain, Ra'aitu ningali sapa ingsun alladzi ing wong abuhu kang utawi bapake alladzi. Di dalam lafaz abuhu ini ada domir hu. Ini baris ini kelihatan. Ini kelihatan. Kalau ini tidak kelihatan. Kalau ini namanya mustatir. Contoh yang mustatir. Yang dikembalikan kepada ini alladzi. Ya. Ya. Abuhu mahirun yang merupakan gabungan dari mubtada khabar ini disebut sebagai silatul mausul. Sedangkan di dalam silatul mausul itu ada domir. Apakah domir itu sifatnya baris atau mustatir terserah. Pokoknya domir itu harus dikembalikan pada isim mausul itu. Ketika kita menemukan domir yang terdapat dalam silatul mausul dan kemudian dikembalikan kepada isim mausul, maka domir itu baik baris maupun mustatir itu disebut sebagai aid. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, setiap isim mausul, apakah mausulnya itu adalah khas ataukah mustarak, itu pasti butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Tidak bisa menjadi disebut sebagai isim mausul kalau seandainya tidak ada kelengkapan silatul mausul dan aidnya. Pasti itu adalah yang lain, misalnya yang mustarak, nanti kita tegaskan itu semacam itu ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa setiap isim mausul baik yang khas maupun mustarak itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Apa silatul mausul itu? Silatul mausul itu adalah jumlah. Ya. Yang apakah itu fi'liyah atau ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Ya, jadi setelah isim mausul pasti jumlah. Itu semacam itu. Ya, kemudian aid itu apa? Aid itu domir. Kata ganti maksudnya, domir. Baik baris maupun mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Ini sudah kita contohkan. Itu semacam itu. Saya contohkan sekarang yang mustarak. Ya. Misalnya ja'a, misalnya telah datang. Siapa yang telah datang? Man, orang. Man ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi karena di sini tidak ada tak ta'nis sakinahnya, bisa dipastikan man ini adalah laki-laki. Man, ja'a telah datang, siapa man orang. Misalnya begitu ya. Kata yaktubu misalnya, yaktubu misalnya, yaktubu ar-risalata. Ar-risalata. Di dalam yaktubu ada dhamir huwa yang kembalinya kepada man. Ini mencerminkan bahwa di sini adalah bentuknya mufrad, mudzakkar. Kalau seandainya saya rubah menjadi jaa man, misalnya yaktubani, misalnya saya rubah begitu, yaktubani ar-risalata misalnya. Ya, ini ternyata domir yang kembali kepada man itu adalah termasuk dalam kategori tasniyah, domir alif tasniyah. Begitu, ya, tasniyah. Berarti man di sini bukan mufrad. Man di sini itu adalah tasniyah. Buktinya ada apa? Aidnya ya, domir yang terdapat dalam silatul mausul, ini namanya silatul mausul, yang kembalinya itu kepada isim mausul, yaitu man, ini yang mustarak, itu adalah alif tasniyah. Ini mencerminkan di sini bukan mufrad. Jadi bagaimana untuk yang mustarak itu? Apakah ini sedang mufrad atau tasniyah atau jamak? Apakah ini adalah sedang mudzakkar atau muannas? Itu dilihat domir, dilihat aidnya, dilihat domir yang kembali kepada man itu, yang kemudian masuk dalam kategori mustarak itu. Jadi ini adalah huwa, kembalinya kepada man, berarti man di sini adalah mufrad mudzakkar. Kalau ini adalah alif tasniyah yang dikembalikan, berarti ini adalah misalnya ini adalah mudzakkar yang tasniyah. Kalau seandainya saya contohkan jaa man, misalnya yaktubuna, misalnya yaktubuna ar-risalata, misalnya di sini pakai wawu jama', wawul jamaah.
wawul jamaah. Misalnya begitu. Ya. Jadi aidnya domir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul ternyata berupa waw jama'. Man ini termasuk lafadz yang mustarak. Man ini termasuk dalam kategori isim mausul yang mustarak, memungkinkan dianggap sebagai mudzakkar, memungkinkan dianggap sebagai muannas, memungkinkan dianggap mufrad, memungkinkan dianggap tasniyah, memungkinkan dianggap jama'. Untuk mengetahui bahwa ini mufrad bagaimana? Dari aidnya. Untuk mengetahui apakah ini tasniyah, dari aidnya. Untuk mengetahui apakah ini kemudian termasuk dalam kategori mudzakkar atau muannas, dari aidnya. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya ini dicontohkan pada yang lain misalnya, ini misalnya ja'at pakai tak tani sakinah, ya. Man misalnya begitu. Taktubu misalnya pakai tak di sini, dhamir ghaibah, ada hiya di sini. Ya, kembalinya ke sini. Ini beda akhirnya. Yang kepingin saya tegaskan bahwa yang namanya man ini termasuk dalam kategori mustarak. Apakah sedang dihukumi mudzakkar atau muannas? Apakah sedang dihukumi mufrad, tasniyah atau jama'? Itu tergantung domir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul itu. Ini jadi penting, domir ini. Kalau seandainya misalnya ini saya tulisnya ja'at misalnya man taktubani pakai tak mudharaah yang memiliki fungsi ghaibah, tapi di sini pakai alif tasniyah, maka di sini adalah yang muannas dan tasniyah. Dari mana kita tahu bahwa man di sini adalah muannas yang tasniyah? Dari aidnya dan dari fiil yang ada di sini. Itu adalah termasuk dalam kategori bagaimana mengetahui bahwa mausul yang mustarak itu termasuk dalam kategori mufrad, tasniyah atau jama'. Ibu pun coba demikian. Ja'at misalnya man yaktubna misalnya pakai nun niswah misalnya di sini yang kembali ke, maka di sini termasuk dalam kategori ya apa namanya mausul mustarak yang muannas jama'. Kenapa? Karena pakai nun niswah di sini. Ja'at misalnya, ja'at telah datang siapa man orang yaktubna yang akan menulis siapa banyak orang di sini. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa setiap yang namanya isim mausul butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Silatul mausul itu apa? Silatul mausul itu adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Itu namanya silatul mausul. Kalau aid itu apa? Aid itu adalah dhamir baik baris maupun mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang dikembalikan kepada isim mausul. Kata-kata yaktubna ar-risalata, kata-kata yaktubna ar-risalata yang jatuh setelah man, ini namanya silatul mausul. Silatul mausul. Kata-kata yaktubani ar-risalata yang jatuh setelah man, yang merupakan mausul mustarak, ini namanya juga silatul mausul. Itu begitu. Kenapa? Karena ini jumlah jatuh setelah isim mausul man. Itu begitu. Ja'aman yaktubuna ar-risalata, kata-kata yaktubuna ar-risalata yang merupakan jumlah fi'liyah dan jatuh setelah man yang merupakan isim mausul, itu namanya juga silatul mausul. Di dalam silatul mausul itu ada dhamir baik baris maupun mustatir ya yang kembalinya kepada isim mausul. Di sini yang mustatir ini termasuk dalam kategori mustatir. Huanya tidak tampak di sini. Tapi kalau yaktubani ini yang baris, diperhatikan. Alif di dalam lafadz yaktubani itu bukan merupakan huruf. Itu adalah isim dhamir. Ini dhamirnya baris kelihatan. Ini ada tulisannya. Pun juga demikian wawu jama'. Wawu jama' itu juga merupakan isim dhamir. Diperhatikan itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa setiap isim mausul itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Itu semacam itu. Ya. Jadi sudah ada gambaran sedikit apa isim mausul itu. Isim mausul itu adalah kata sambung dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya khas, ada yang sifatnya mustarak. Khas itu maksudnya apa? Khusus. Khusus itu maksudnya bagaimana? Ya tidak bisa menggantikan dan digantikan oleh yang lain. Kalau mustarak itu apa? Mustarak itu sifatnya umum. Umum itu memungkinkan menggantikan posisi mudzakkar, menggantikan muannas, macam-macam boleh-boleh saja itu. Ya,
Bagaimana kita sedang menentukan kalau yang mustarok itu apakah ini sedang mudzakkar atau muannas dan seterusnya? Kita lihat aidnya. Kita lihat dhamir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Ketika dhamirnya huwa, maka dianggap mudzakkar mufrad. Ketika hiya, maka dianggap sebagai muannas yang mufradah misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semacam itu. Yang terakhir saya kepingin mengatakan menegaskan tentang ini. Bagaimana kita menyikapi? Nah, ini penting, menyikapi kalimat isim yang jatuh sebelum, ya, sebelum isim mausul, sama persis konsepnya dengan isim isyarah. Coba diperhatikan di sini. Ini saya contohkan al-ibnul ladzi. Al-ibnul ladzi. Ya. Dengan ibnul ladzi. Ini sama persis, ya. Sama persis dengan konsep al-ibnu hadha. Al-ibnu hadha. Yang isim isyarah yang kemarin. Ibnu hadha. Bagaimana kita menyikapi yang sebelumnya ini? Ini penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau seandainya isim yang jatuh sebelum isim mausul dan isim isyarah ini berupa isim ma'rifat, ini isim ma'rifat, lagi-lagi masalah ma'rifah nakirah itu penting, ya. Maka alladhinya ini ditentukan sebagai na'at, hadanya ini ditentukan sebagai na'at, sedangkan ini ditentukan sebagai man'utnya. Ini man'utnya. Ya. Al-ibnu, anak laki-laki, alladhi yang yaqra'u akan membaca, misalnya yaqra'u akan membaca Al-Qur'ana. Anak laki-laki yang akan membaca Al-Qur'an itu, misalnya di sini ada kata-kata mahirun, pinter. Begitu, ya, diperhatikan. Pun juga demikian, al-ibnu hadza, anak laki-laki yang ini. Kenapa kok kemudian hadanya ditentukan sebagai na'at? Karena ini adalah isim ma'rifat. Ini isim ma'rifat. Jadi konsepnya itu sama. Kalau seandainya yang jatuh sebelum alladzi, kalau isim yang jatuh sebelum alladzi itu adalah isim ma'rifat, kalau yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah isim ma'rifat, maka isim mausul atau isim isyarah ini ditentukan sebagai na'at. Tapi kalau seandainya yang jatuh sebelumnya itu adalah berupa isim nakirah, ini nakirah. Nakirah ini. Ini juga nakirah. Diperhatikan. Maka hadza di sini, isim isyarah di sini dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Ini mudhaf. Perhatikan. Maka ibnu di sini dijadikan sebagai mudhaf, ini dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Jadi beda. Al-ibnu anak laki-laki, alladzi yang. Ibnul ladzi anaknya orang yang akan membaca Al-Qur'an itu, anaknya orang yang. Ini kalau dijadikan sebagai mudhaf ilaih itu, ini mudhaf ilaih. Karena apa? Isim nakirah ini anak laki-lakinya orang, anak laki-lakinya orang. Bandingkan dengan terjemahan anak laki-laki yang. Jadi na'at di sini. Anak laki-lakinya orang, anak laki-laki yang ini. Kenapa? Ini ma'rifat. Anak laki-lakinya ini, kalau seandainya anak laki-lakinya ini, perhatikan. Jadi beda. Antara kalau seandainya bagaimana kita menyikapi sebuah kalimat isim yang jatuh sebelum isim mausul dan isim isyarah. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Kalau yang jatuh sebelum isim isyarah atau isim mausul itu berupa isim ma'rifat, ini sama persis konsepnya, oleh sebab itu kita gabung. Maka itu kita tentukan sebagai man'ud dan na'at, susunan na'at man'ud. Tapi kalau seandainya yang jatuh sebelumnya itu adalah isim nakirah, ini kita contohkan ibnul ladzi, ibnu hadza, ya, maka itu kita tentukan sebagai idhofah. Agar tidak ruwet tulisannya, kita anukan. Ya, kita contohkan begini. Ini adalah susunan man'ud plus na'at. Na'at. Perhatikan, ya. Saya contohkan al-ibnul ladzi. Ya. Al-ibnu hadza.
Naat man'ut semuanya ini. Ini adalah naat. Ini adalah naat. Ini adalah man'ut. Ini juga man'ut. Bandingkan, ini susunan idhofah. Mudhaf mudhaf ilaih, ya. Berarti ini ibnul ladzi, ibnu hadza. Ya. Ini kategorinya nakiroh. Ini kategorinya nakiroh. Ini kategorinya ma'rifah. Ini kategorinya juga ma'rifah. Ya. Anak laki-laki yang ini, anak laki-laki yang akan membaca Al-Quran, yaqra'u Al-Qur'ana, mahirun adalah jadi mubtada khabar, begitu. Ya. Al-ibnu utawi anak hadza kang iki iku mahirun. Nah, gitu. Perhatikan. Jadi beda sih. Kalau ini ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Ini juga mudhafun ilaihi. Ini mudhaf. Ya, ini juga mudhaf. Ini sangat penting ketika kemudian kita harus membaca teks. Penyikapan kalimat sebelum kalimat isim yang jatuh sebelum isim isyarah dan isim mausul, kebetulan penyikapannya sama, apakah masuk dalam kategori isim nakirah atau isim ma'rifat? Kalau isim nakirah maka ditentukan sebagai susunan idhofah, berarti mudhaf mudhaf ilaih. Kalau seandainya ma'rifah, itu ditentukan sebagai naat man'ut. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, tapi yang paling penting itu menurut saya adalah panjenengan harus hafalan. Tidak bisa tidak, harus hafalkan. Sedikit-sedikit terus dihafalkan, terus dihafalkan, terus dihafalkan, terus dihafalkan. Pertama itu nasihatnya Imam Imriti misalnya, mani'atana bihifdhihi. Hifdhan dulu. Wa fahmihi, baru faham. Pokoknya hafalan terus. Kita akan coba untuk bantu sekuat tenaga kita, ya. Semoga tidak ada kendala yang berarti di lain kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.